Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kita masih melanjutkan untuk belajar PLC Mitsubishi tipe FX3U. Kali ini kita akan membahas function yang ke-258, yaitu function ZONE atau zone control. Kita lihat untuk penjelasan dari instruction formatnya. Jadi function ini bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga beroperasi di area 32 bit. Untuk operasional 16 bit, di dalam instruksinya nanti kita menggunakan function ZONE atau ZONEP. Kemudian untuk operasional 32 bit, di dalam instruksinya kita menggunakan function DZONE atau DZONEP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Di sini kita pilih project, klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Sekarang kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open, addressnya M8000. Kemudian kita buat instruksinya, kita pilih F8. Ketik ZONE, spasi D100, spasi D200. Spasi D300, spasi D400. Klik OK. Kita klik compile, klik build. Kemudian klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Kemudian program ini akan kita simulasikan menggunakan project SCADA yang kita bikin di JT Designer 3. Kita buka JT Designer 3, klik 2 kali. Demikian tampilan untuk simulator yang akan kita gunakan, simulasi function ZONE. Sekarang kita komunikasikan dengan GXWorks 2. Kita pilih tool, kita pilih simulator set. Di sini kita pilih simulator 2. Klik OK. Kemudian klik simulator aktif. Kita tunggu prosesnya. Kita lihat simulator sudah aktif. Jadi untuk function ZONE ini, function yang ke-258, ini ada 3 keadaan atau 3 kondisi. Keadaan ke-1, jika nilai D300 lebih kecil dari 0, maka D300 ditambah D100 sama dengan D400. Kemudian keadaan kedua, jika nilai D300 sama dengan 0, maka D400 sama dengan 0. Kemudian keadaan yang ketiga, jika D300 lebih besar dari 0, maka D300 ditambah D200 sama dengan
D400. Sekarang kita mulai untuk simulasi. Kita isi untuk data D100 dengan angka 8. Kemudian data D200 kita isi dengan angka 6. Kemudian D300 kita isi dengan angka minus 4. Kita lihat hasilnya tersimpan di D400, yaitu desimal 4. Jadi dalam kondisi seperti ini, saat nilai D108, nilai D206, dan nilai D300 minus 4, maka berlaku kondisi keadaan ke-1. Jika D300 lebih kecil daripada 0, jadi di sini data D300 minus 4 lebih kecil dari 0. Maka D300 ditambah D100, D300 minus 4 ditambah D100 8, hasilnya tersimpan di D400, yaitu 4. Jadi kita baca nilai D400 desimal 4. Desimal 4 kalau kita baca dalam kode biner atau dalam bilangan biner 0010. Jadi yang off dibaca 0, yang on atau yang aktif dibaca 1. Kemudian untuk data D100 desimal 8. Kalau kita baca dalam kode biner 0001. Kemudian data D200 desimal 6 0110. Kemudian data D300 minus 4. Kita baca dalam kode biner 0011 1111 1111. Sekarang kita rubah data D100 dengan angka 12. Kita lihat D400 nilainya 8. Dari D300 plus D100. D300 minus 4, D100 12. Jadi hasilnya 8, desimal 8. Kemudian kita rubah angka D100. Sekarang data D100 desimal 22. Hasilnya tersimpan di D400. Desimal 18. Dari keadaan ke-1. Jadi ini masih berlaku keadaan yang ke-1. Jika D300 lebih kecil daripada 0, maka D300 plus D100 minus 4 ditambah 22, hasilnya 18. Tersimpan di D400. Sekarang kita rubah data D300 dengan angka 0. Kita lihat ini berlaku untuk keadaan yang kedua. Jika D300 sama dengan 0, maka D400 sama dengan 0. Kita lihat nilai D300 0, maka D400 juga 0. Ini keadaan yang kedua. Jadi setiap data D300 ini bernilai 0, maka D400 nilainya selalu 0.
Kemudian kita rubah untuk data D300. D300 kita berikan nilai 2. Kita lihat data D100 22, data D206, data D300 2, dan sekarang hasilnya data D400 adalah 8. Ini berlaku keadaan yang ketiga. Jika D300 lebih besar dari 0, maka D300 ditambah D200 sama dengan D400. Jadi saat nilai D300 ini lebih besar dari 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya, maka D400 ini hasil dari penjumlahan D300 dan D200. Jadi desimal 8 yang di D400 ini hasil penjumlahan dari desimal 2 ditambah desimal 6. Sekarang kita rubah angka D300. Saat nilai D300 24, sekarang nilai D400 sama dengan 30. Ini hasil dari D300 ditambah D200. 24 ditambah 6, hasilnya 30, tersimpan di D400. Jadi untuk function zone ini, set UNE ini yang perlu dipahami adalah 3 keadaan. Keadaan ke-1, jika nilai D300 lebih kecil daripada 0, maka D300 ditambah D100 sama dengan D400. Keadaan yang kedua, jika nilai D300 sama dengan 0, maka D400 sama dengan 0. Dan keadaan yang ketiga, jika nilai D300 lebih besar dari 0, maka D300 ditambah D200 sama dengan D400. Demikian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan function set UNE. Ini function yang ke-258. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.